Ya, salamnya biar semua kompak jawab salam, semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, teman-teman, hari ini kita akan membahas atau kita akan pelajaran hari ini ya, yaitu mentoring. Kira-kira tentang apa ya? Ya, kira-kira tentang apa ya? Oke, teman-teman, masih ingat nggak nama Ustadz di FB, di WA, kemudian di YouTube apa lengkapnya? Rahmat. Rahmat Nur Hadi. Apalagi? Ada tuh panjang lagi. Ya. Oke, kita coba ya. Cari di Google ya, nama Ustadz Rahmat ada nggak ya? Kira-kira di Google nama Ustadz Rahmat ada nggak? Tahu. Kita coba cari ya. Kita coba cari dulu. Rahmat Nur Hadi Al Kastani ya. Kita coba cari apakah ada Ustadz Rahmat. Kita coba gambar saja. Ada nggak ya gambar Ustadz Rahmat ya? Wah, ketika Ustadz nyebut gambar Ustadz Rahmat, yang keluar kayak gini teman-teman. Apa ya? Apa ya kira-kira maksudnya? Apa itu? Mana? Ini. Nah iya, ketika Ustadz buka Ustadz Rahmat itu keluarnya seperti ini. Ada buku, gini ya, ada buku ya. Ini Ustadz buka satu. Perhatikan. Ya, ada buku nih. Nggak kelihatan. Oh, nggak kelihatan ya? Oke, Ustadz share dulu ya. Nggak kelihatan. Oke, Ustadz share dulu. Share. Window. Oke. Nah, sudah kelihatan belum ya? Belum. Oke. Sekarang udah kelihatan? Sudah ya? Nah, ketika Ustadz cari nama Ustadz Rahmat di Google ya teman-teman, ini Ustadz ulang ya. Ustadz ulang Rahmat Nur Hadi Al Kastani. Ini nama kerennya Ustadz ya. Keluar enggak? Enggak keluar. Apa? Keluarnya apa? Keluarnya apa? Buku ya. Kira-kira buku itu tulisan siapa? Buku itu kira-kira tulisan siapa? Enggak ada? Ada pembelajaran tema 3. Nih. Ada fotonya. Nih ada foto. Ini Ustadz bukan ya? Ini Ustadz bukan nih? Iya. Bukan. Oke. Nih Ustadz bukan nih? Ini Ustadz bukan nih? Kok? Bukan ya? Gambarnya lucu ya. Oke, teman-teman, ini gambar Ustadz bukan ini? Ini Ustadz bukan? Ini, yang ini Ustadz bukan? Apa bukan? Bener bukan? Ustadz besarkan. Ustadz bukan? Ustadz bukan? Ini yang ini nih, yang pakai jas hitam. Itu Ustadz lo ya. Kemudian ini perhatikan. Ya. Ini. Oke. Ulang. Nah, itu siapa penulisnya? Ini siapa penulisnya? Adakah nama penulisnya di sini? Atau ini? Adakah penulisnya? Siapa ya kira-kira ya? Nggak tahu. Nggak tahu. Itu ada tuh.
di bawah ini ada tulisan kecil itu. Hah? Siapa kira-kira? Hah? Nggak tahu juga. Oke, nggak apa-apa. Hah? Kecil, kecil banget. Ini ya di buku. Ini Ustadz besarkan coba ya. Siapa yang nulis? Ya kira-kira yang nulis siapa? Oke, ya. Gini teman-teman, Ustadz di sini pengen mengatakan seperti ini, ya. Udah kembali ya. Share-nya tak stop dulu. Oke, ya, udah ya. Nah teman-teman, Ustadz mana gambarnya Ustadz kok nggak kelihatan ya? Oke, Ustadz tadi pengen menunjukkan bahwasannya Ustadz itu pernah menuliskan sebuah buku, ya, bukan sebuah ya, empat buah buku teman-teman. Ustadz pernah menuliskan 4 buah buku dan mungkin ayah bunda juga ada yang pernah membacanya, tapi nggak sadar kalau itu Ustadz gitu ya. Tapi bukan itu poinnya, yang ingin Ustadz sampaikan. Yang ingin Ustadz sampaikan adalah kenapa Ustadz bisa menuliskan sebuah buku. Maka jawabannya adalah karena Ustadz suka membaca, ya, karena Ustadz suka membaca. Nah, kalau kita teman-teman suka membaca, maka suatu saat kita akan bisa menulis sebuah buku, gitu ya. Oke, Ustadz nanya dulu, siapa dari teman-teman yang punya cita-cita pengen menulis sebuah buku atau pengen jadi penulis? Siapa? Adakah yang pengen jadi penulis? Nggak ada? Penulis keren loh. Dia dari tulisannya bisa dapat uang, ya. Dia dari tulisannya bisa dapat uang. Kemudian dia bisa diundang ke mana-mana. Dulu Ustadz pernah diundang ke kampus namanya IAIN, ya. IAIN Syarif Hidayatullah, itu IAIN terbesar di Indonesia ya, di Jakarta. Kemudian Ustadz juga dulu sering diundang ke toko-toko buku ya untuk mengisi seminar dan lain sebagainya. Nah itu karena menulis sebuah buku. Oke ya. Nah Ustadz bisa menulis sebuah buku kenapa? Karena Ustadz suka membaca. Dari setiap buku yang Ustadz baca itu bisa menjadi inspirasi untuk Ustadz bisa menulis sebuah buku. Itu seperti itu ya teman-teman. Oke. Kira-kira ada nggak di sini yang sudah memiliki kegemaran membaca buku? Ada nggak? Ada nggak di sini yang sudah suka membaca buku? Ada? Sebutkan nama kalau ada ya, yang sudah senang membaca buku dari sekarang. Oke, Mas Zafir ya. Mas Zafir ini suka membaca buku. Insya Allah nanti ilmunya tambah banyak ya. Kemudian syukur-syukur nanti bisa jadi penulis gitu ya Mas Zafir. Selain Mas Zafir, adakah yang sudah suka membaca buku? Selain Mas Zafir ada lagi nggak yang sudah suka membaca buku? Belum ada lagi. Oke, hari ini Ustadz akan coba menjelaskan atau Ustadz akan coba membahas tentang gemar membaca buku ya teman-teman ya. Oke, satu ya, kira-kira dengan membaca buku teman-teman kita akan semakin otaknya akan semakin bagus atau semakin jelek otak kita dengan membaca buku? Makin bagus ya. Semakin banyak membaca teman-teman itu akan menstimulus otak kita. Otak itu kan tempatnya berpikir. Otak itu kan tempatnya untuk dimasuki ilmu ya. Kalau kita gemar membaca teman-teman, itu otak kita akan terbiasa. Kemudian otak kita akan semakin cepat mendapatkan ilmu karena kita sering membaca. Makanya teman-teman, bagi teman-teman yang pengen
mudah ketika belajar kemudian masuk ke dalam otaknya, ya. Kadang kan ada teman-teman ya yang belajar diulang-ulang-ulang tapi tetap nggak masuk-masuk ke dalam otak, nggak diingat-ingat dalam otak. Bisa jadi karena tidak suka membaca. Kalau sering membaca teman-teman, otaknya dia akan berjalan, ya, otaknya itu akan berkembang dengan cepat, sehingga karena terbiasa kemudian ketika mendapatkan ilmu itu akan mudah masuk ke dalam otak. Itu satu ya, manfaat gemar membaca buku, ya, otak kita akan semakin cepat berkembang. Makanya wajar ketika orang yang suka membaca dia akan semakin cepat pinter. Kenapa? Karena otaknya selalu dilatih gitu ya dengan membaca. Oke, kemudian yang kedua nih ya, banyak orang itu dia itu ketika tidak ada kegiatan apapun, bahkan mungkin ada masalah dalam kehidupannya teman-teman, itu mudah sekali stres. Ciri-ciri orang stres apa? Dia suka marah-marah. Ada nggak teman-teman yang suka marah-marah di sini? Ada nggak yang suka marah-marah? Ada yang suka marah-marah? Iya. Ada nggak yang suka nangis? Ada apa enggak? Enggak ada ya. Ada. Ya, ketika kita mudah menangis, ketika kita mudah untuk marah-marah, bisa jadi kita itu sudah mulai bosan, sudah mulai males. Nah, bosan, males, marah, kemudian jengkel, apalagi nangis, itu bisa jadi adalah tanda-tanda bahwa kita itu saat itu sedang kejiwaan kita atau otak kita itu sedang tidak baik, atau bahasa orang sekarang dibilang stres gitu ya. Wah, saya pelajaran banyak, kemudian saya pusing, itu stres namanya. Kemudian hari ini saya dimarahin ustadz, kemudian saya nangis nggak mau sekolah, itu juga stres ya. Nah, membaca teman-teman itu bisa untuk mengurangi seperti itu hal-hal ya, atau stres, mengurangi stres kita, pikiran kita jadi relax, jadi enjoy gitu ya, itu dengan membaca. Nah teman-teman, mulai sekarang kalau pengen hatinya enjoy, jauh dari marah-marah, jauh dari sedih, jengkel atau stres, itu bisa dengan membaca teman-teman. Dalam Nanti ini zoomnya sampai jam 9 ya, jam 9 ya. Oke, lanjut lagi ya. Oh, sebentar lagi. Iya, bentar lagi. Oke ya. Kemudian yang ketiga teman-teman, dengan membaca ilmu, pengetahuan kita dengan membaca buku, pengetahuan kita jadi bertambah atau malah berkurang? Ada yang tahu? Bertambah ya. Dengan membaca buku, semakin banyak buku yang kita baca, pengetahuan kita akan bertambah. Ya, sebagai contoh, ketika kita pernah membaca buku ya, bahwa buku itu mengatakan seperti ini ya, di buku itu dituliskan seperti ini: ketika hari gelap ya, kemudian awan hitam di atas, itu disebut dengan mendung. Nah, mendung adalah ciri-ciri bahwa hari itu akan turun hujan. Nah, kalau kita pernah membaca buku itu, kira-kira ketika hari itu mendung, kita bawa payung atau enggak bawa payung ketika mau pergi? Bawa payung. Iya, karena kita pernah membaca buku bahwa ketika hari gelap ada awan hitam di atas, kemudian ada suara petir, maka itu adalah tandanya mau hujan. Maka karena kita pernah membaca buku, kita jadi tahu. Kemudian ketika kita mau keluar, kita membawa payung ya, sedia payung sebelum hujan. Maka ketika kita baru di jalan, belum sampai tujuan, kemudian terjadi hujan gitu ya, maka kita tidak kehujanan. Kenapa? Karena kita sudah tahu hari itu akan hujan, makanya kita sudah membawa payung gitu loh teman-teman ya. Oke, kemudian yang keempat ya, kita sering banget di sekolahan belajar tentang kosakata ya, kosakata atau kata. Nah, kosakata kita itu akan bertambah ya, pengetahuan kita tentang kosakata itu akan bertambah kalau kita senang membaca buku teman-teman, senang membaca buku.
Oke ya. Kemarin Ustadz pernah nanya nih, apa arti sehat? Ada yang masih ingat gak arti sehat apa? Baru kemarin loh ya. Ada yang masih ingat apa arti sehat? Bersih. Iya, bersih. Lawan kata dari penyebab sehat itu bersih ya. Tapi arti dari bersih itu apa? Arti sehat itu apa? Bebas dari penyakit ya, bebas dari penyakit. Kalau bersih apa artinya Mas Tirta? Bersih. Bebas dari kotoran. Iya. Kemudian kita juga belajar kemarin apa itu arti uang. Kosakata juga itu uang. Uang apa? Alat untuk pembayaran. Itu disebut uang, gitu ya. Nah, kalau kita senang membaca teman-teman, kita akan semakin banyak tahu arti dari sebuah kata. Coba Ustadz menyebutkan satu kata, ada nggak yang tahu artinya? Kalau pernah baca pasti tahu, kalau belum baca pasti semakin sedikit pengetahuannya tentang kosakata, ya. Oke, Ustadz coba nanya, ya. Kalau masinis, nah, masinis itu apa ya masinis? Siapa masinis? Masinis yang mengendalikan kereta. Iya, ya. Masinis adalah orang yang menjalankan atau menyetir kereta api ya, betul ya. Mas Zafir, kok tahu dari mana masinis itu adalah orang yang menyetir kereta api? Atau pernah membaca buku gitu tentang masinis? Iya. Iya ya. Kita tahu masinis, kemudian pilot dan lain sebagainya. Itu karena kita pernah membaca buku, teman-teman. Kita nggak sengaja, baik itu buku pelajaran atau buku cerita, kita pernah tahu itu, kemudian akhirnya kita jadi ngerti kosakata dari masinis ya. Artinya adalah orang yang mengendarai atau orang yang menyetir gitu ya, kereta api, itu disebut masinis, teman-teman. Ya. Dalam. Ada yang mau nanya? Suara Ustadz double, kemungkinan ada yang dinyalakan itunya, apa namanya, mikrofonnya itu ada yang tidak pakai ini headset, jadi langsung di komputer, tapi nggak apa-apa ya. Oke, dalam. Ini lagi belajar ya. Oke, selanjutnya teman-teman ya, tadi Ustadz sudah mengatakan bahwa gini, kalian pernah tahu nggak HP ketika dia memorinya sudah penuh maka sudah nggak bisa untuk menyimpan gambar atau video? Pernah tahu nggak? Pernah ya. Akhirnya ketika kita membuat video atau kita memfoto itu nggak bisa disimpan. Kenapa? Karena memorinya penuh, teman-teman. Nah, memorinya itu kalau di HP itu kan ada kartu ya. Kalau di orang, di manusia itu memorinya pakai apa memorinya? Untuk menyimpan otak, betul ya. Nah, tadi Ustadz sudah mengatakan bahwa dengan kita gemar membaca, teman-teman, itu akan menstimulus otak untuk berkembang. Jadi akan bertambah lebih berkembang, isinya itu bisa muat banyak kalau kita otaknya berkembang. Nah, memori kita itu akan semakin banyak isinya, teman-teman, kalau kita banyak membaca. Akhirnya, teman-teman, ketika ada ustadz nanya atau ustadzah nanya, kemudian kita sudah ada nih di memori kita, sudah ada tentang itu, kira-kira kita langsung bisa jawab apa enggak? Langsung bisa jawab. Nah, yang bisa jawab dengan cepat ya sebuah pertanyaan itu artinya memorinya itu terisi dengan baik, pinter itu namanya, teman-teman ya. Jadi kita harus gemar membaca. Kemudian dengan membaca apalagi, teman-teman, selain kita memorinya menjadi bertambah, kemudian pengetahuannya juga bertambah,
Ternyata dengan kita membaca itu kita akan semakin bahagia, teman-teman. Ya, dengan kita membaca itu kita semakin bahagia. Ustadz pernah membaca sebuah buku. Ustadz pernah membaca sebuah buku. Contoh katakanlah seperti Mas Zafir komik. Ya, seperti Mas Zafir membaca komik. Ketika Mas Zafir membaca komik, kira-kira seneng nggak Mas Zafir membaca komik? Seneng ya Mas Zafir? Kenapa? Karena kita ketika membaca komik itu kita seolah-olah mengalami kejadian seperti yang ada di komik itu. Contoh, kita membaca cerita komik tentang Naruto, atau Mas Zafir komiknya tentang apa Mas Zafir? Komik apa? Doraemon ya. Dengan kita membaca komik Doraemon, kita akan merasa seperti Nobita ya. Kita akan terasa seperti Nobita. Kemudian kita jadi temannya Doraemon ya. Doraemon seneng nggak kalau jadi Doraemon, teman-teman? Seneng nggak kalau jadi Doraemon? Seneng ya. Doraemon itu dia punya kantong ajaib namanya. Punya kantong ajaib. Ya, robot Doraemon itu punya kantong ajaib. Kalau dia menginginkan sesuatu itu semuanya ada di kantong. Ya, contoh gini. Di sini ada yang bisa terbang nggak, teman-teman? Ada yang bisa terbang? Nggak bisa ya. Nah, Doraemon itu ini nggak bisa terbang. Kira-kira teman-teman pengen bisa terbang nggak? Pengen bisa terbang nggak? Pengen bisa terbang ya. Nah, Doraemon itu dia bisa terbang dengan menggunakan namanya alatnya apa? Dia bisa mengambil dari taruh di atas kepala, baling-baling bambu, betul ya, baling-baling bambu. Kemudian Doraemon juga bisa mengeluarkan sebuah pintu, ya, sebuah pintu. Kemudian kita bisa, ya, pintu ajaib. Kalau kita masuk ke pintu itu kita bisa kemana saja ya, bener ya? Iya. Kemudian pernah nih Doraemon sama Nobita itu ke namanya negeri matahari atau negeri Mayana. Ya, di sana itu pemandangannya indah, kemudian bisa terbang, ada musuhnya itu besar ya, penyihir sama batu yang bisa disihir menjadi sebuah monster. Kita bisa merasakan kita menjadi Doraemon, bisa terbang, kemudian kita bisa menjadi Nobita, menolong rakyat di situ dan lain sebagainya. Itu menyenangkan, teman-teman ya, dan itu bisa kita rasakan ketika kita membaca buku ya, membaca buku. Nah, kemudian apalagi ya kira-kira ya manfaat dari gemar membaca buku ya. Selanjutnya adalah, teman-teman, kita bisa semakin konsentrasi ya, kita semakin konsentrasi. Nih teman-teman, kadang ada ya ketika pelajaran di dalam kelas kurang konsentrasi, ada yang masih lari ke sana kemari, ada yang sibuk sendiri dengan buku tulisnya, ada yang sibuk sendiri dengan pensilnya. Kadang Ustadz juga menemukan ada yang masih ngobrol sama temennya. Kenapa terjadi seperti itu? Tidak konsentrasi. Iya, tidak konsentrasi, teman-teman ya, kurang konsentrasi. Jadi ketika Ustadz menjelaskan, Ustadz udah teriak-teriak, udah loncat-loncat, tapi tetap nggak masuk pelajarannya. Kenapa? Karena kurang konsentrasi ya. Nah, untuk melatih konsentrasi, teman-teman, itu bisa dengan cara membaca buku, gemar membaca buku ya. Oke, Ustadz coba nih ya, kita coba latihan konsentrasi. Ustadz mau memberikan permainan ya. Oke, permainannya adalah diam dan bersuara. Apa nama permainannya? Diam dan bersuara ya, diam dan bersuara. Oke, kalau diam itu huruf terakhirnya apa? Diam huruf terakhirnya apa? Diam. M ya. Mulutnya kalau menyebut M itu mulutnya mingkem atau terbuka? Diam. Diam. Tertutup ya. M diam. Tertutup ya. Kalau berbicara itu belakangnya hurufnya apa?
Berbicara. M. Berbicara. A. Kalau A itu mangap atau mingkem. Mangap ya. Oke, berbicara A, kemudian kalau mingkem M, diam artinya. Oke, teman-teman, permainannya seperti ini ya. Ketika Ustadz nyebut angka 3, maka semua diam. Berarti mulutnya nggak boleh ada yang terbuka, mulutnya semua tertutup. Paham ya? Oke, kalau Ustadz nyebut angka 5, maka semua mulutnya dibuka. A, gitu ya? Paham ya? Oke, diam dan bersuara. 3 artinya diam, mingkem. 5 artinya dibuka. Oke, sekarang Ustadz coba ya. Siap-siap. Ustadz lihat semua fotonya nih ya. Oke, 1, 2, 4. Kenapa pada diem? Kan 3 Ustadz bilangnya diem ya. Oke, Ustadz ulang ya. 1, 2, 5. 5 mulutnya terbuka atau tertutup? Capek banget sih. Mbak Zara betul ya, terbuka. Mas Sena tertutup itu. 5 itu terbuka, bersuara. Oke, lanjut ya. 1, 3. 3. Mas Sena malah mulutnya terbuka. 3 itu ditutup ya. Oke, Ustadz ulangi ya. 1, 2, 5. 5. Oh, Mas Zafir ngantuk. Oke, nah apa-apa ya. Oke, teman-teman. Ya, kita lanjut lagi ya. Nah, itu konsentrasi ya. Dengan membaca buku itu akan melatih konsentrasi. Oke. Kemudian teman-teman yang terakhir yang Ustadz sampaikan, dengan banyak membaca buku, kita akan semakin kreatif. Ya, kita akan semakin kreatif. Contoh kemarin ya, ada nggak kemarin yang ikut lomba plastisin? Banyak ya, iya. Kalau dia pernah membaca cara membuat plastisin yang bagus, pasti ketika dia membuat plastisin hasilnya akan bagus. Karena dia pernah membaca cara-cara membuat plastisin yang bagus. Itu teman-teman ya, semakin kreatif gitu ya. Contohnya Ustadz tadi dengan membaca buku, kemudian akhirnya bisa menulis sebuah buku ya. Dengan membaca akan semakin kreatif. Jadi kalau ada teman-teman yang pengen kreatif, bisa membuat kerajinan, bisa menulis, bisa membuat robot, apalagi banyak sekali ya. Itu dengan cara membaca buku teman-teman ya. Bahkan Habibie itu bisa membuat pesawat itu karena dia banyak membaca buku, makanya dia pintar. Itu ya Pak Habibie ya. Nah, siapa yang pengen seperti Pak Habibie, angkat tangan. Pengen pintar seperti Pak Habibie? Aku. Banyak ya. Nah, kalau pengen pintar seperti Pak Habibie, biar bisa kreatif, bisa membuat pesawat, bisa membuat banyak karya-karyanya, maka caranya adalah dengan banyak-banyak membaca buku. Gitu ya teman-teman ya. Oke, sampai sini ada nggak yang mau ditanyakan ke Ustadz? Enggak. Ini ada yang angkat tangan nih. Siapa nih yang angkat raise hand? Siapa yang raise hand nih?
Oke, Ustaz klik ya. Oke, angkat tangan. Mau nanya apa, Mas Sena? Ustaz, Apa? konsentrasi itu Mm-mm. apa ya? Konsentrasi itu fokus. Artinya perhatiannya itu pada satu hal, tidak banyak hal. Ketika lagi pelajaran, berarti dia fokusnya sama pelajaran, itu konsentrasi. Ketika dia lagi pelajaran, kemudian dia nggak konsentrasi teman-teman atau Mas Sena, akhirnya yang terjadi apa? Ngobrol, main sendiri, ada yang tidur-tiduran karena dia nggak konsentrasi. Oke, selanjutnya contoh konsentrasi ya. Contoh konsentrasi nih Mas Sena. Kalau kita lagi makan harus konsentrasi nggak? Konsentrasi. Kira-kira nih, Ustadz pegang sendok. Kalau Ustadz konsentrasi, Ustadz makan sendoknya masuknya ke mulut atau ke hidung? Mulut. Ke mulut. Tapi kalau Ustadz nggak konsentrasi, Ustadz sambil lihat HP, main game, kemudian sambil makan gini. Kira-kira sendoknya ke mulut apa ke hidung? Ke hidung. Masa makan di hidung ya? Itu karena nggak konsentrasi. Dia lagi makan tapi dia sambil main HP, dia sambil main game. Bahkan mungkin ketika sendoknya udah mau masuk ke mulut, kemudian dia gamenya menang, mungkin dia akan bilang gini, hore gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Nasinya berhamburan ke atas, kemudian menjatuhi kepalanya. Nih banyak nih, ada di sini ada satenya, di sini ada rendang, di sini ada nasinya, di sini ada apa lagi, kangkung gitu ya. Karena dia nggak konsentrasi, dia lagi makan tapi ketika dia main game dia menang, kemudian dia langsung hore gitu. Itu nggak konsentrasi teman-teman ya. Oke, sampai sini tentang konsentrasi udah paham ya? Sudah. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Enggak. Sudah cukup? Enggak. Oke, kalau apa? Mas Sandi ya? Oke, Mas Sandi mau nanya apa? Iya. Kenapa? Oh, hari ini belajarnya tentang itu, tentang manfaat dari gemar membaca buku ya, Mas Sandi ya. Hari ini nggak belajar tema karena pelajaran ini bukan tema, tapi BPI ya, tentang gemar membaca buku. Iya, gitu ya. Jadi aman hari ini Mas Sandi, kita nggak belajar tema ya. Oke, ada lagi yang lain? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada yang lain nggak? Enggak. Sudah cukup? Sudah cukup? Enggak. Oke, kalau sudah cukup, Ustadz cukupkan sekian ya. Ingat pesan Ustadz ya, orang yang pandai, orang yang kuat itu lebih dicintai Allah daripada orang yang lemah dan orang yang bodoh. Untuk bisa menjadi pandai, untuk bisa menjadi kuat, itu kita harus banyak-banyak membaca buku ya teman-teman ya. Paham ya sampai sini ya? Oke, ini ada yang nanya nih. Oke, kenapa Mas Tirta apa siapa nih? Ya. Aku sering bikin pesawat kertas. Nah, bisa bikin pesawat kertas. Nah, kalau Mas Tirta itu nanti banyak membaca buku tentang membuat origami atau kerajinan dari kertas, nanti Mas Tirta bisa membuat banyak lagi selain pesawat. Bisa membuat kapal-kapalan, bisa membuat burung, bisa membuat katak dan lain sebagainya. Nah, untuk bisa membuat itu Mas Tirta harus banyak membaca buku tentang membuat kerajinan kertas dari origami gitu ya. Bisa cari ya biar makin banyak kreativitasnya gitu ya Mas Tirta ya. Oke, mantap. Apa lagi? Siapa lagi yang mau nanya? Enggak. Sudah? Apa? Dalam? Oke. Oke, ini ada yang mau nanya lagi ya. Oke, mau nanya apa? Mas Alifian mau nanya apa Mas Alifian? Enggak. Oh enggak, sudah. Oke, Mbak Yesa mau nanya, Mbak Zara mau nanya? Atau Mas Zafir? Enggak? Oke, kalau enggak, Ustadz cukupkan sekian ya. Kita tutup bersama-sama. Semoga
hari ini menjadi hari yang menyenangkan dan apa yang Ustadz sampaikan itu bermanfaat ya bagi kita semua, dan kita bisa makin rajin membaca buku sehingga kita bertambah pengetahuannya ya. Mari bersama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Ustadz cukupkan sekian, lanjutkan kegiatan hari ini ya. Sholat duha, kemudian membaca buku ya, kemudian pelajaran-pelajaran selanjutnya ya. Untuk yang laki-laki jangan lupa nanti sholat Jumat ya di masjid ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.